Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Reviantio Romadoni, S.Kep Nurse, guru dari SMK Negeri 1 Rejotangan, jurusan Asisten Keperawatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMK Negeri 1 Rejotangan, jurusan Asisten Keperawatan secara luring. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ibu penguji ataupun pembimbing untuk memberikan masukan dan saran kepada video saya. Berikut saya sertakan video pembelajaran saya secara luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat, jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Depan duduk, siap? Siap, berdoa, mulai. Tangan diputar. Selesai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar lebih semangat ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu nasional ya. Jadi nanti silakan diikuti lagunya secara serempak dan semangat ya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Baik, baik anak-anak, terima kasih atas suaranya ya. Sudah semangat ya untuk pagi ini kita memulai pelajaran? Oke, kelihatannya semangat sekali ya. Baik, di sini nanti sebelum kita mulai, Bapak perlu ingatkan ya, sudah diisi semuanya untuk absensinya di Google Classroom semuanya?
Baik, terima kasih. Jadi untuk absensi itu berlaku untuk hari ini ya. Jadi nanti silahkan bagi yang belum absensi di Google Classroom silahkan diisi melalui Google Form yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Baik ya. Oke, di sini semuanya kelihatannya sehat-sehat semuanya ya. Tidak ada yang ngantuk dan semangat untuk mulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Bapak perlu ingatkan karena di sini kita masih pada pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada ya. Karena di sini sudah mulai kita untuk tatap muka pembelajarannya di sekolah ya, sudah senang semua. Tapi di sini kita tidak boleh terlalu senang dengan keadaan. Kita tetap harus patuhi protokol kesehatan yang ada, memakai masker, mencuci tangan, dan apa yang terakhir? Menjaga jarak. Oke, bagus. Semuanya sudah tahu tentang protokol kesehatan yang harus kita terapkan pada pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Oke, Bapak kemarin sudah memberikan di Google Classroom ya terkait LKPD, materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke, kira-kira tadi malam Bapak memberikan tentang materi apa ya anak-anak? Kardiovaskuler. Oke, berarti kalian sudah membaca semuanya, sudah tahu semuanya. Jadi hari ini kita nanti akan membahas tentang ilmu penyakit pada sistem kardiovaskuler, ya. Oke, kira-kira penyakitnya apa aja ya? Yang kalian tahu? Hipertensi. Oke, ada hipertensi. Terus apa lagi anak-anak? Gagal jantung. Ada gagal jantung. Terus yang ketiga apa lagi anak-anak? Jantung koroner. Jantung koroner. Nanti akan membahas 3 penyakit itu. Ya, kita nanti akan membahas 3 penyakit itu. Nah, perlunya kita membahas penyakit itu apa? Jadi kalian nanti bisa menerapkan anak-anak, menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Jika nanti kalian menghadapi penyakit seperti itu di masyarakat, kalian bisa tahu harus kalian apakan, harus kalian periksa apanya, harus kalian berikan penanganan apa, kalian bisa tahu, ya. Kemudian perlunya juga kita membahas tentang ilmu penyakit kardiovaskuler. Kalian nanti saat PKL, ya kelas 11 harusnya PKL ya, kalian nanti bisa tahu kalau berada di rumah sakit harus melakukan apa pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi, gagal jantung, ataupun penyakit jantung koroner. Sampai sini bisa dipahami anak-anak sebelum kita mulai? Bisa. Bisa ya. Oke, baik anak-anak. Jadi di sini Bapak perlu menjelaskan ya terkait proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita nanti akan membahas tentang sistem kardiovaskuler serta penyakitnya. Nah, penilaiannya yang akan saya lakukan adalah tadi malam sudah saya kirimkan LKPD ya. Di dalam LKPD tersebut ada soal dan sudah saya bentuk kelompok ya. Dari kelompok itu nanti kalian akan saya berikan penilaian. Dan penilaiannya adalah penilaian sikap ya, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan dari proses diskusi ya. Jadi nanti penilaiannya itu adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan dari proses kalian mengumpulkan teori, dan penilaian keterampilan dari proses diskusi. Berarti kita nanti proses pembelajarannya adalah ada proses diskusinya yang biasanya kita sebut dengan discovery learning. Bisa dipahami anak-anak ya? Untuk pembelajaran kita hari ini perlu Bapak jelaskan ya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah di sini bisa kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati PPT atau video yang diberikan guru dan mengerjakan LKPD, diskusi, presentasi anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, peserta didik yaitu kalian itu mampu menjelaskan anatomi fisiologi pada sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler dengan minimal pada 1 siklus peredaran darah pada sistem kardiovaskuler dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang kedua adalah setelah mengamati tayangan PPT, video yang diberikan guru, dan mengerjakan LKPD, diskusi, presentasi penyakit sistem jantung dan pembuluh darah, peserta didik mampu mengklasifikasikan penyakit yang dapat terjadi pada sistem jantung dan pembuluh darah dengan minimal 3 penyakit yang tadi sudah kita sebutkan ya, yaitu ada hipertensi, kemudian ada gagal jantung, dan penyakit jantung koroner. Ini adalah tujuan pembelajaran kita
pada pagi hari ini. Baik. Oke, di sini Pak Tio akan memberikan sebuah gambar yang nanti harus kalian analisis anak-anak ya. Oke, dari gambar ini kira-kira gambar tersebut itu memuat apa menurut kalian? Kira-kira gambar nomor 3 itu terkait apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke. Putih silakan. Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah. Jadi pada gambar nomor 3 itu di sini ada gambar alat yaitu sphygmomanometer. Nah, sphygmomanometer itu adalah alat yang digunakan untuk memeriksa tekanan darah. Ya kan? Kemarin sudah Bapak ajarkan bagaimana sih pemeriksaan tekanan darah yang harus kita lakukan pada orang-orang tertentu. Nah, kira-kira pemeriksaan tekanan darah itu kita lakukan untuk pada pasien mengalami penyakit apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oke, Eka? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Oke, jadi hipertensi itu adalah penyakit tekanan darah tinggi. Kalau ada yang tinggi pasti ada yang rendah ya. Berarti ada penyakit darah tinggi atau tekanan darah tinggi atau dan juga ada penyakit tekanan darah rendah. Kira-kira nama lainnya dari penyakit tekanan darah rendah apa kira-kira anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oke? Hipotensi. Oke, jadi lawan kata dari hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah hipotensi. Bagus, pintar ya. Jadi di sini kalian mungkin sudah menangkap ya maksud dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, Bapak akan memberikan stimulus ya terkait 3 penyakit yang nanti akan kita bahas. Oke, jadi di awal pertemuan ini akan saya berikan stimulus 3 penyakit melalui sebuah tayangan video yang nantinya harus kalian lakukan analisis. Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, di sini saya putarkan video, silakan diperhatikan dan dilakukan analisis dari video ini. Silakan. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju fibula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkan pada prosotan. Videonya sudah dilihat ya tadi ya, sudah dicermati dan dipahami ya. Oke, dari video tadi kalian sudah melakukan proses analisis ya. Oke, sudah dilakukan proses analisis dari video tadi. Coba Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan awal untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar kalian semakin pikirannya itu terangsang untuk berpikir kritis ya. Oke, dari video tadi sudah dijelaskan terkait jantung. Nah kan? Nah, dari video tadi sudah dijelaskan bagaimana sih peredaran darah jantung. Mungkin di sini ada yang bisa mengulangi lagi atau mereview ulang bagaimana sih peredaran darah jantung secara sederhana saja. Silahkan, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan. Darah dimulai dari sebelah kiri diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah proses metabolisme dikembalikan ke jantung sebelah kanan. Dipompakan ke paru-paru, melakukan filtrasi dan dikembalikan ke jantung sebelah kiri dan prosesnya terus menerus. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan ya. Oke, berarti dia itu memahami, kemudian juga sudah melakukan analisis juga, dan juga sudah bisa menyimpulkan dari video tadi ya. Bagus sekali. Jadi seperti ini adalah proses belajar yang Bapak harapkan. Oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran kita hari ini yang seperti kita rencanakan di awal tadi ya, kita di sini akan melakukan proses diskusi ya, karena pembelajaran kita itu berpusat pada siswa. Siswa itu sebagai objeknya. Berarti yang di sini yang harus aktif adalah kalian. Di sini saya bertugas sebagai fasilitator. Nah, tadi malam Bapak sudah kirimkan LKPD. Di dalam LKPD tersebut sudah saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu berisi 3 anak. Ya. Nah, terus apa Pak kelompok tadi? Yang harus dilakukan apa Pak? Jadi dalam kelompok tadi kalian nanti akan membahas tentang 3 penyakit yang sudah kita bahas dari awal tadi, yaitu ada hipertensi,
ada gagal jantung, dan yang ketiga ada penyakit jantung koroner. Untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang hipertensi. Untuk kelompok 2 akan membahas tentang gagal jantung, dan kelompok 3 itu akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Karena nanti di sini adalah proses diskusi, berarti dalam proses diskusi itu harus ada moderator. Untuk moderatornya di sini sudah saya tentukan juga di LKPD ya. Itu akan saya pilih yaitu Futi di sini ya sebagai moderator. Siap Futi? Oke, Futi di sini akan berperan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Baik, anak-anak, karena di sini waktunya sudah 30 menit proses kita belajar, jadi silahkan kalian diskusikan materi yang sudah Bapak berikan di LKPD. Nanti dalam bentuk bisa kalian isikan langsung ke LKPD tersebut atau dalam bentuk PPT. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, waktu dan tempat silahkan dipersilakan untuk koordinasi dengan kelompoknya. Baik anak-anak, di sini kalian sudah bergabung bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke, jadi silahkan di sini nanti kalian harus mendiskusikan yang sudah saya sertakan itu di LKPD, yaitu adalah etiologi dari penyakitnya, manifestasi dari penyakitnya, kemudian ada komplikasi dari penyakitnya. Sudah paham? Sudah. Oke. Dalam mencari informasi dan data, kalian boleh searching di internet ataupun dari buku yang ada di lab ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, waktu untuk mendiskusikan adalah 15 menit. Waktu dan tempat silahkan digunakan semaksimal mungkin ya. Baik anak-anak, untuk proses diskusi yang pertama waktunya 15 menit sudah selesai. Jadi untuk diskusi yang kedua ini silahkan kita lakukan change anggota ya. Nanti prosesnya adalah setiap anggota yang saya lakukan change itu tugasnya adalah menjelaskan hasil yang dia dapatkan atau informasi materi yang dia dapatkan dari internet ataupun dari buku ke kelompok yang baru. Bisa dipahami ya? Oke, sudah siap untuk saya lakukan change? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 perhatian. Siapa yang nomor 1 kelompok 1? Oke, Sylvia, silakan ke kelompok 2. Kemudian nomor 1 kelompok 2 siapa? Oke, silakan nomor 1 kelompok 2 ke kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 3 nomor 1-nya ke kelompok 1. Silakan bisa dikerjakan anak-anak. Oke. Setelah itu kelompok 1 nomor 2 silakan ke kelompok 3. Kemudian kelompok 3 yang nomor 2 ke kelompok 1. Betul ya? Oke, baik anak-anak, di sini sudah saya lakukan change anggota. Jadi tugas kalian sekarang untuk diskusi yang kedua adalah melakukan penjelasan kepada kelompok karya yang baru. Ya, silahkan jelaskan materi yang kalian dapatkan kepada kelompok kalian yang baru. Ya, nanti harapannya adalah dari kelompok baru ini akan mengerti terkait 3 masalah atau 3 penyakit yang kita bahas hari ini, yaitu hipertensi, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner. Bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Bisa. Oke, kalau bisa silahkan dilakukan. Waktu diskusi yang kedua adalah 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan untuk diskusinya. Oke, baik anak-anak, 10 menit untuk diskusi yang kedua sudah selesai ya. Sudah disampaikan semuanya? Sudah. Oke, kelompok yang baru sudah paham semuanya apa yang disampaikan? Sudah. Oke, kalau sudah paham, silahkan setiap anggota kelompok yang tadi sudah saya lakukan change itu kembali ke kelompok awal. Silahkan. Cepet Mbak. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan proses diskusi
pada kesempatan hari ini dengan sangat baik ya. Baik, untuk diskusi yang ketiga itu adalah tugas kalian setiap kelompok adalah mempresentasikan ulang. Jadi tugas saya di sini sebagai fasilitator ya. Jadi saya nanti akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian diskusikan di diskusi yang pertama dan diskusi yang kedua. Ya, saya nanti akan bantu memberikan penguatan. Seperti itu. Oke. Karena ini adalah jalannya diskusi adalah presentasi, kita akan membutuhkan seorang moderator, ya kan? Tadi sudah saya tunjuk, yaitu moderatornya adalah Futi ya, yang nanti akan memimpin sebagai moderator dalam proses diskusi presentasi setiap kelompok. Sudah siap Futi untuk memimpin acara? Siap. Setiap kelompok sudah siap dalam melakukan presentasi? Oke, nanti kita urut sesuai urutan aja, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, waktu dan tempat akan saya berikan ke Futi sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kelompok. Baik Futi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Acara saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Futi. Di sini saya sebagai moderator dan di sini saya akan melancarkan acara presentasi ini. Untuk diskusi yang ketiga ini saya awali dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm hidrogarum atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm hidrogarum. Etiologi yang pertama, hipertensi primer adalah peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, genetik. Yang kedua, jenis kelamin dan usia. Yang ketiga, diet. Yang keempat, berat badan dan gaya hidup. Selanjutnya, hipertensi sekunder adalah peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi fisik yang sebelumnya seperti penyakit ginjal atau gangguan tiroid. Faktor pemicu munculnya antara lain gangguan kontrasepsi oral, neurogenik atau tumor otak, kehamilan, luka bakar, dan stres. Perkenalkan, nama saya Puput Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Beberapa komplikasi pada hipertensi adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan otak seperti stroke dan penyakit saraf lainnya. 2. Kerusakan jantung atau serangan jantung dan gagal jantung. 3. Kerusakan ginjal atau penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal. 4. Kerusakan pembuluh darah atau pelebaran penyempitan pembuluh darah. 5. Kerusakan pembuluh darah retina mata yang dapat menimbulkan kebutaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 atau berikan saran, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Ada, yaitu apa penyebab dari hipertensi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Penyebab hipertensi adalah sumbatan atau peningkatan tekanan intrakranial. Terima kasih. Bagaimana? Sudah? Untuk kelompok 3, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 1, yaitu hipertensi. Hipertensi adalah penyakit darah tinggi yang disebabkan oleh sumbatan dan menyebabkan sakit kepala. Baik, terima kasih kepada Futi sebagai moderator sudah memimpin jalannya acara untuk diskusi yang ketiga ini. Jadi di sini Bapak akan memberikan sebuah penguatan ya kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, sudah memberikan tanya jawab juga. Oke. Dari kelompok 1 tadi dia membahas tentang hipertensi, ya. Jadi di sini sudah sesuai sekali ya. Jadi hipertensi adalah suatu penyakit tekanan darah tinggi yang di situ kita sudah tahu semua bahwa tekanan darah tinggi itu memiliki tekanan darah yang sistoliknya itu di atas 140 mm merkuri hidrogarum. Sedangkan diastoliknya itu di atas 90 mm merkuri hidrogarum.
Jadi tekanannya tinggi. Kemudian etiologinya penyebabnya apa? Nah, di sini Bapak sudah berikan di PPT saya, yaitu etiologinya itu ada dua, betul seperti apa dikatakan oleh kelompok 1 tadi ya. Jadi etiologinya itu ada dua kategori, yaitu kategori hipertensi primer, itu disebabkan oleh adanya genetik atau keturunan ya, kemudian jenis kelamin, usia, kemudian ada diet, berat badan, dan gaya hidup sang penderita. Itu adalah etiologi dari hipertensi primer. Sedangkan etiologi dari hipertensi sekunder itu karena adanya penyakit bawaan. Contoh seperti penyakit ginjal atau gangguan hormon, yaitu hormon tiroid yang bisa menyebabkan peningkatan denyut jantung, sehingga kalau denyut jantung itu meningkat, tekanan darah tinggi akan terjadi. Nah, itu adalah etiologi dari hipertensi. Kemudian manifestasi klinis. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1, yaitu tanda dan gejala dari hipertensi itu adalah yang paling utama adalah sakit kepala atau nyeri kepala. Kemudian ditandai juga dengan nafas pendek dan penglihatannya itu bisa kabur. Karena apa? Karena terjadi kerusakan saraf pada otak ya, yang mencarafi pada bagian mata, sehingga penglihatannya bisa kabur. Dan yang terakhir, biasanya orang dengan tekanan darah tinggi itu kondisi tubuhnya adalah lemas. Kemudian pembahasan tentang komplikasi, jadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan sama kelompok 1, yaitu komplikasi dari hipertensi adalah adanya kerusakan otak seperti saraf yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya, sehingga hal ini bisa menyebabkan penyakit lainnya, yaitu CVE atau stroke. Kemudian yang kedua, komplikasinya adalah kerusakan jantung, serangan jantung, dan gagal jantung. Yang ketiga adalah kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Yang keempat, komplikasinya adalah bisa menyebabkan pelebaran atau kerusakan ataupun juga penyempitan pada pembuluh darah. Dan komplikasi yang terakhir adalah terjadinya kerusakan pembuluh darah retina pada mata, sehingga orang tersebut kalau hipertensinya itu sangat berat bisa mengakibatkan retinopati atau kebutaan permanen. Oke, dari penguatan Pak Tio sudah jelas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah. Itulah penguatan atau apa ya, tambahan dari saya sebagai pendidik di sini. Jadi dari diskusi yang ketiga ini sudah saya berikan penguatan, berarti intinya penjelasan dari kalian itu sudah benar sekali. Baik, Bapak di sini sangat luar biasa sekali diskusi dari kalian. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk diskusi kita yang ketiga ini. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran kita yang terakhir adalah kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita tadi sudah membahas tentang yang pertama, hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh sumbatan sehingga orang tersebut tekanan darahnya tinggi. Betul ya kelompok 1 ya? Ya. Kemudian ditandai dengan apa kira-kira tadi kelompok 1? Tanda dan gejalanya dari hipertensi? Terdapat penyumbatan sehingga mengakibatkan orang tersebut sakit kepala atau nyeri kepala. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk pembahasan kita yang ketiga tadi, kita membahas tentang penyakit jantung koroner, ya kan? Jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan adanya sumbatan di pembuluh darah koroner. Kemudian kira-kira dari penyakit jantung koroner itu manifestasi klinisnya apa ya? Tadi kelompok 3. Gejalanya yaitu keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Oke, berarti dari penyakit jantung koroner itu gejalanya itu bisa lemah, kemudian ada pusing, ya kan? Atau terdapat nyeri pada dada juga ya. Jadi ada nyeri pada dada karena ada sumbatan yang terjadi pada aliran darah di jantung. Oke. Terima kasih, sangat luar biasa sekali ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah membahas 3 penyakit sehingga kalian bisa paham penyakit-penyakit yang terserang pada penyakit jantung, hipertensi, kemudian gagal ginjal, gagal jantung, dan penyakit jantung.
teman-teman semua, jadi di sini proses pembelajaran kita sudah pada yang penutupan ya, terakhir. Jadi di sini sudah kita simpulkan juga hasil dari pembelajaran kita. Oke, Bapak perlu ingatan ya teman-teman, bahwa setelah ini ada post-test yang harus kalian kerjakan. Ya, post-test itu harus kalian kerjakan di Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan. Nanti post-test itu bisa kalian kerjakan setelah proses pembelajaran ini berakhir. Dan nanti nilainya akan langsung muncul sebagai bahan untuk Bapak memberikan evaluasi dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berarti bagian mana dari proses pembelajaran ini yang kalian mungkin belum paham atau mengalami kelemahan pada proses ini dari post-test tersebut. Ya, kemudian untuk tugas dari hasil kerja kalian diskusi hari ini, silakan nanti untuk hasilnya itu difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom sebagai hasil portofolio yang nanti harus kalian tanggung jawabkan di Google Classroom. Nah, di situ nanti Bapak akan memberikan penilaian dari hasil proyek kalian atau dari hasil kerja diskusi kalian. Ya, baik. Mungkin sebelum Bapak akhiri, kita sepakati dulu ya untuk pertemuan berikutnya, karena di sini kalian sudah tahu tentang penyakit-penyakit dari kardiovaskuler. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih pemeriksaan pada penyakit jantung atau pada kardiovaskuler. Nah, kira-kira apa saja yang nanti akan kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan capillary refill time atau CRT, dan yang ketiga adalah pemeriksaan nadi. Ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Baik, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita pada pagi hari ini, menurut kalian itu sudah sesuai atau belum ya? Sudah. Ya, kalian merasa menyenangkan dengan proses belajaran seperti ini? Iya. Oke, berarti pada proses belajaran kita hari ini kalian lebih tertarik, kalian lebih termotivasi, dan semua ilmu yang kita bahas pada pagi hari ini kalian bisa masuk kepada otak kalian dan kalian bisa pahami. Ya, oke. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum ya? Kalau belum ada, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Oke, selamat siang. Semoga doa yang kita panjatkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semuanya nanti tetap diberikan kesehatan ya. Pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai rumah dengan selamat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, di sini kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik ya semuanya ya. Jadi semuanya kelihatan semangat sekali untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, ini sudah pertemuan kedua kita. Dari pertemuan pertama kita kemarin membahas tentang penyakit-penyakit yang terjadi pada kardiovaskuler atau pada jantung. Ya. Baik anak-anak, di sini nanti akan saya putarkan sebuah video tentang bagaimana pemeriksaan sistem kardiovaskuler, yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan capillary refill time. Ya, silakan disimak video tersebut. Nanti silakan dianalisis dan disimpulkan. Kemudian kita lakukan bersama dengan apa yang ditayangkan dari video tersebut. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan diperhatikan videonya ya.
Kama, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah untuk mengetahui pola denyut Anda. Saya Dr. Kama, mari sayangi jantung Anda. Salam sehat selalu. Oke, baik anak-anak, bagaimana videonya? Sudah diperhatikan, sudah dilakukan analisis, dan disimpulkan ya? Oke, jadi dari video tersebut kita bisa tahu bagaimana sih SOP atau standar operasional yang bisa kita lakukan untuk memeriksa kondisi penyakit pada kardiovaskuler. Nah, di video tadi kan berisi tentang bagaimana pemeriksaan nadi, kemudian pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan CRT atau capillary refill time. Ya, sudah paham ya semuanya ya? Oke anak-anak, selanjutnya tadi malam Bapak sudah mengirimkan LKPD ya kepada kalian atau lembar kerja peserta didik. Formatnya adalah seperti ini. Ya, format LKPD-nya adalah seperti ini. Jadi di dalam LKPD itu terdapat sebuah kasus. Nah, kasus atau masalah ini yang nanti akan menjadi suatu masalah atau suatu bahan yang nanti harus kalian pecahkan. Ya kan? Terus dalam memecahkan kasus ini, nanti kalian diminta untuk melakukan pemeriksaan 3 tadi, yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan capillary refill time. Ya. Oke anak-anak, sudah dibaca untuk kasusnya? Sudah. Sudah dipahami untuk kasusnya? Sudah. Oke. Berarti kasus ini nanti yang menjadi masalah yang harus kalian pecahkan ya, yang harus kalian terapkan pada format pengkajian pada pasien. Nah, caranya bagaimana Pak? Ini nanti akan kita praktekkan di tempat praktek, ya, di lab praktek. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah yang ini sudah saya ajarkan kemarin di awal kelas 11. Kemudian ada pemeriksaan nadi, ya kan? Kemudian ada pemeriksaan lain yang nanti akan kita periksa jika pasien tersebut memiliki penyakit penunjang lainnya atau komorbid ya, yang diartikan dengan komplikasi lain dari penyakit jantung. Ini adalah lembar pengkajian data pasien yang nanti harus kalian isi berdasarkan kita nanti melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan untuk mengetahui pasien tersebut terkena hipertensi, gagal jantung ataupun penyakit jantung koroner. Bisa dipahami dari tugas yang akan kalian kerjakan setelah ini? Bisa. Oke, mungkin sebelum Bapak mulai untuk proses prakteknya ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kalau belum, setelah ini kita akan pindah ke ruang praktek untuk mempraktekkan bagaimana sih pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Ya? Baik anak-anak, sudah masuk di ruang praktek semua ya ini ya? Sudah. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sih pemeriksaan pada penyakit kardiovaskuler, yaitu pada pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan CRT atau capillary refill time. Ya, baik. Untuk format pengkajiannya sudah dibawa semuanya? Sudah disiapkan untuk kita pelajari ya? Iya. Oke, baik anak-anak. Jadi seperti sudah kita rencanakan tadi ya, kita akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan nadi, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan CRT pada pasien sistem kardiovaskuler atau jantung ya. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin meminta satu relawan untuk menjadi pasien di sini, biar Bapak bisa mencontohkan bagaimana pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Silakan salah satu. Pada pemeriksaan sistem kardiovaskuler, kita harus tahu caranya, yaitu pemeriksaan nadi yang pertama. Oke, untuk pemeriksaan nadi kita tentukan dulu nadi mana yang harus kita periksa, ya kan? Untuk nadi yang kita periksa pada kesempatan kali ini, saya samakan dengan video yang tadi sudah kita bahas, yaitu pada nadi radialis, ya kan? Nadi radialis cara mencarinya adalah, mohon maaf ya, jadi cara mencari nadi radialis adalah kita tentukan di pergelangan tangan pasien. Cara mencarinya bagaimana Pak? Cara mencarinya adalah kita tarik garis lurus dari ibu jari ke pergelangan. Kemudian kita tekankan jari kedua atau jari telunjuk, jari tengah atau jari ketiga, dan jari manis atau jari keempat. Kemudian kita tekankan pada pergelangan tangan lurus dengan ibu jari. Kita tekankan secara tekan, kemudian kita hitung secara berkala. Ya, untuk menghitungnya waktunya adalah 60 detik atau 1 menit. Baik anak-anak, dari proses yang sudah saya jelaskan,
yang sudah saya praktekkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada? Oke, silakan siapa? Ya. Tempat untuk pemeriksaan nadi apakah hanya di nadi radialis? Baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi, untuk pemeriksaan nadi itu sebenarnya tidak hanya di nadi radialis saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pemeriksaan nadi pada pasien itu banyak tempat atau banyak lokasi. Pak, katakanlah pasien tidak punya tangan, tidak punya lengan. Kita harus memeriksa nadi apa, Pak? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan pada nadi karotis yang berada pada leher. Ini adalah nadi terbesar atau nadi terkuat pada tubuh manusia. Makanya, kalau kalian nanti bekerja di rumah sakit, mengetahui ada pasien yang mau meninggal, untuk mengetahui pasien itu meninggal atau belum, nadi yang kalian periksa adalah nadi karotis, bukan nadi radialis. Nah, oke, sebenarnya tadi Neni sudah menawarkan diri. Silahkan Neni mengambil posisi di sini. Nanti akan saya bimbing, ya. Oke, silahkan Neni dilakukan pemeriksaan. Bagaimana tadi yang sudah Bapak ajarkan? Yang pertama adalah pemeriksaan nadi terlebih dahulu. Cara mencarinya menggunakan jari kedua, jari ketiga, jari keempat seperti ini. Oke, kemudian ditekan ya. Ya. Ditekan, kemudian berapa menit kita menghitungnya Nelly? 1 menit. 1 menit atau 60 detik ya. Baik anak-anak, proses belajar kita sudah pada tahap penutupan ya. Jadi semuanya sudah praktek dan sudah mengisi lembar LKPD-nya, yaitu di bagian pengisian data hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan nadi, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan capillary refill temp untuk mengetahui kondisi jantung pada sistem kardiovaskuler. Ya, perlu Bapak ingatkan, bagi yang belum selesai dan belum bisa mengisikan tugasnya pada Google Classroom, kalian bisa melakukan pengiriman tugas melalui grup WA yang sudah Bapak buat. Karena nanti pengkajian datanya itu diisi dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, baik. Mungkin sebelum Bapak akhiri ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, alhamdulillah kalau belum ada yang ditanyakan. Berarti kalau belum ada yang mau ditanyakan, pembelajaran ini bisa Bapak akhiri. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Di depan dulu, siap. Siap doa. Mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Saya akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Semoga apa yang nanti kalian pelajari itu bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian nanti tetap diberikan kesehatan, keselamatan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.